videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya. Untuk kelas 5, tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya adalah ini, subtema 1 itu adalah cara tubuh mengolah udara bersih di halaman 23 dan di pembelajaran ketiga. Nah, adik-adik, sebelum kalian menonton video kakak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 3 ini secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan juga mencocokkan antara jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah, langsung saja ya kakak akan membahas soal-soal yang ada di pembelajaran 3 ini. Mohon maaf kakak tidak akan menyampaikan materinya, tapi kakak akan langsung fokus di soal-soalnya ya. Untuk materinya kalian bisa membaca sendiri di buku kalian nanti ya. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, di sini ada Hari Menanam Pohon. Nanti kalian bisa membaca sendiri teks dengan judul Hari Menanam Pohon ini ya. Nah, di sini ada ayo renungkan dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas, lengkapilah peta pikiran berikut. Nah, di sini apa yang dilakukan, yaitu kegiatan yang dilakukan itu adalah menanam pohon. Kapan? Tanggal 28 November. Di mana kegiatan dilakukan? Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pohon apa yang ditanam? Yaitu bermacam-macam, termasuk yang buahnya bisa dimakan. Mengapa kita harus menanam pohon? Karena semakin banyak kita menanam pohon, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Siapa yang melakukan? Presiden Joko Widodo. Nah, lanjut ya di halaman 25. Di sini ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nanti kalian bisa membaca sendiri di sini ya. Yang pertama ini ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini ada pengertian tanggung jawab. Nanti kalian bisa baca. Yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Terus yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap tahun. Terus pengertian masyarakat. Di sini ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kalian bisa membaca sendiri ya teks di atas ini. Nah, di sini ada ayo bercerita. Ini adalah tugas kalian. Kamu telah membaca bacaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tuliskan pemahamanmu atas bacaan tersebut lalu bacakan di depan teman-temanmu. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya. Misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, lakukan kegiatan berikut. Terus di sini yang pertama adalah tanyakan kepada orang tuamu mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang kedua, hadirilah acara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang ketiga, perhatikan dengan sesama pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang keempat, catatlah jalannya pelaksanaan acara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Nah, dari bacaan Hari Menanam Pohon adalah kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon-pohon itu untuk dijual kembali. Padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri atau HTI. Pemerintah memberikan hak pengelolaan HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang.
Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak pengrajin yang memanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan lalu menjualnya dengan harga tinggi. Berikut barang kerajinan dari batang pohon. Nah, ini contoh-contoh bahan kerajinan dari batang pohon ya. Di sini ada ayo mengamati. Buatlah kelompok dari atas 4-5 anak, lakukan wawancara kepada orang di sekitarmu. Nah, carilah informasi berikut: jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Untuk yang kedua, dari informasi-informasi yang akan digali tersebut, buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang yang akan kamu wawancarai. Yang ketiga, lakukan wawancara dengan baik. Ajukan pertanyaan dengan sopan. Berterima kasihlah kepada orang yang kalian wawancarai atas waktu dan jawaban yang diberikan. Catatlah hasil wawancara kalian lalu bacakan di hadapan kelompok-kelompok lain dan Bapak atau Ibu guru. Nah, di sini ada ayo berkarya ya. Kalian bisa membacanya sendiri. Terus ada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ini kalian baca sendiri. Yang pertama ini ada agraris ya. Terus yang bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara ya yang dapat dilakukan, diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Diskusikan beberapa istilah berikut bersama temanmu. Yang pertama adalah intensifikasi, itu adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ekstensifikasi itu adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan membuka lahan baru. Diversifikasi itu adalah usaha memperbanyak kegiatan pertanian. Rehabilitasi itu adalah usaha menyuburkan kembali tanah. Mekanisasi itu adalah pengolahan tanah dengan menggunakan mesin. Nah, lanjut ya. Ini ada peternakan, kalian bisa membaca sendiri. Ada perikanan, kalian bisa baca sendiri. Ada perikanan darat dan juga ada perikanan air laut. Terus ada pertambangan, ada kehutanan, ada perdagangan, kalian baca sendiri. Perindustrian. Nah, yang terakhir ini ada ayo renungkan apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu melakukan hal-hal baik yang ada di masyarakat. Jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu, yaitu pertanian dan peternakan. Terus lanjut yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Tulislah lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, kalian nanti kalau orang tua kalian mempunyai usaha, kalian bisa ceritakan di sini ya dengan bantuan orang tua kalian. Nah, cukup sampai di sini ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan soal beserta jawabannya. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.